Maka hari ini sebagai pembekalan saya ingin ngasih tahu ilmu sederhana sesungguhnya. Kalau kita mau perhatikan bahwa dari sisi waktu ya, waktu pengkabulan itu kalau kita lihat per tahun ada 3 ya, waktu yang mustajabah kalau dilihat dari per tahun, yaitu 1 tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, 40 hari itu doa pengkabulan. Yang kedua yaitu tanggal 1 bulan Maulid sampai tanggal 12. Yang ketiga bulan pengkabulan itu bulan puasa, yaitu tanggal 17 sampai tanggal 21 bulan puasa. Itu waktu-waktu mustajabah. Jadi 40 hari, 12 hari, dan 5 hari. Itu waktu yang mustajabah. Jadi kalau kita kelewat bulan ini nggak berdoa gitu, ya nunggu tahun depan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Baik hadirin yang berbahagia, kholwater Maulid yang ketiga. Berikutnya kita akan masuki acara inti, yakni pembekalan sekaligus pembukaan kholwat Maulid ketiga pada tahun 2023 yang akan disampaikan langsung oleh Guru Mulia kita, Buya Syakur Yasin MA. Kepada beliau disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita melihat sehari-hari ada orang yang doanya cepat dikabul, ada yang doanya enggak dikabul sampai bertahun-tahun. Itu suara apa itu? Suara apa itu? Suara apa itu? Hah? Ya, jadi artinya tentu kenapa ini orang doanya cepat dikabul, ini kok lama banget? Ya, masalahnya sangat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman, keilmuan seseorang itu sendiri. Yang cepat dikabul itu tentu ada ilmunya. Dia tahu momentum yang tepat kapan dia meminta. Dia tahu tempat-tempat yang mustajabah di mana. Dia tahu waktu-waktu yang mustajabah di mana. Ya, orang kalau tidak paham, pengen ketemu saya, datangnya pada subuh. Ya, ditemunya pada duhur. Karena orang itu tidak tahu, saya tuh tidurnya habis subuh, baru tidur, dia bangun-bangun jam 11. Jadi kalau Pak Fahri yang tahu, ya pasti dia datangnya ya di atas jam 12 dong. Ya begitu datang langsung ketemu. Pak Tato nggak tahu nih, nungguin dari subuh sampai jam 12 yang ketemu seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini dan kemudian caranya dan sebagainya, kita masuk dengan satu contoh yang sederhana aja. Ini cerita ini sangat populer sekali. Ada di kitab-kitab tasawuf, kitab tarekat, yaitu kejadiannya di kota Baghdad di Irak pada zaman dahulu kala. Kemarau panjang yang sebenarnya sudah turun hujan, nggak turun hujannya.
Orang mau nanam bagaimana nanamnya, tanah hujannya nggak ada. Nah, kemarau panjang ini kan mengancam, bisa pada nggak makan. Akhirnya raja itu mengajak rakyatnya sholat istikharah, sholat istisqa, istikharah, minta turun hujan. Di lapangan terbuka, raja itu sholat istikharah, istisqa bersama rakyatnya, minta hujan, nggak dikabul. Minggu lagi sholat istisqa lagi, nggak dikabul. Berulang-ulang hampir putus asa. Akhirnya ada orang pinter menghadap raja, percuma Tuan Raja engkau berdoa sama satu. Kalau enggak hujan bisa mati rakyat kita nih. Lalu bagaimana? Gini aja, masih mendingan Tuan Raja nyari orang yang doanya dikabul. Ada di sini yang doanya dikabul, namanya Syekh Abdullah. Di mana tinggalnya? Ya di kota Baghdad ini, di kampung tua gitu. Ya tolong dipanggil sini, kita minta tolong suruh dia berdoa. Dipanggillah Tuan si Syekh Abdullah, dipanggil. Setelah raja bahwa saya minta tolong doakan kami supaya Allah mengabulkan doa kita, yaitu supaya cepat turun hujan. Karena sudah waktunya hujan, belum turun juga. Kita juga kan pernah sampai bulan Januari nggak turun hujan ya, itu kan. Nah, itu ya baiklah. Yuk kita ke lapangan, kata Syekh Abdullahnya itu di lapangan. Dia langsung tangan biasa. Doanya itu begini, ya Allah, apakah engkau sudah tidak bisa bikin hujan lagi? Jujur aja lah. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, kenapa tidak kau kabulkan doa kami? Apakah engkau tega makhlukmu pada mati nggak makan? Baru selesai langsung turun hujan. Ini satu kata pendahuluan, seperti itulah yang terjadi. Sekali ngacung langsung ijabah. Ada yang sampai doa meler nggak dikabul-kabul. Ya, meler hidungnya, meler mulutnya nggak dikabul-kabul. Nah itu. Nah maka hari ini sebagai pembekalan saya ingin ngasih tahu ilmu sederhana sesungguhnya. Kalau kita mau perhatikan bahwa dari sisi waktu ya. Waktu pengkabulan itu kalau kita lihat per tahun ada 3 ya, waktu yang mustajabah kalau dilihat dari per tahun, yaitu 1 tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, 40 hari itu doa pengkabulan. Yang kedua yaitu tanggal 1 bulan Maulid sampai tanggal 12. Yang ketiga bulan pengkabulan itu bulan puasa, yaitu tanggal 17 sampai tanggal 21 bulan puasa. Itu waktu-waktu mustajabah. Jadi 40 hari, 12 hari, dan 5 hari. Itu waktu yang mustajabah. Jadi kalau kita kelewat bulan ini nggak berdoa gitu, ya nunggu tahun depan. Ya. Nah, itu per tahun. Kalau dilihat waktu mustajabah per minggu, itu jatuhnya hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari mustajabah. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Jumat itu adalah pimpinannya hari, ya, ketuanya hari, Sayyidul Ayyam, hari Jumat mustajabah. Nah, kemudian hari Jumat itu juga kapan mustajabahnya? Tidak satu hari Jumat, yaitu di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kira-kira waktunya ya mungkin 3 menit ya, atau 2 menit ya.
waktu 2 menit itu dari khutbah pertama, khatib duduk 2 menit, di situ waktu mustajabah sampai khutbah yang kedua. Itu kalau per minggu. Kalau per hari waktu mustajabah itu juga 3 sama, yaitu ba'da maghrib, tengah malam kurangi sedikit, dan sebelum subuh. Itu waktu mustajabah. Jadi kita kirim Fatihah, kirim doa dan sebagainya, itu yang waktu mustajabahnya itu adalah pada maghrib. Kemudian tengah malam, tidak jam 12 tapi jam setengah 2, itu waktu mustajabah. Firman Tuhannya, qumil laila nisfahu awin qusminhu qalila fatahajjad nafilatan lak. Qumil laila, bangunlah di malam hari, awin qusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Jadi tengah malam itu nisfahu, tengah malam itu jam 12. Awin qusminhu qalila, kurangi sedikit. Jadi 1,5 jam, ya. Ditambah 1,5 jadi 3. 3 tambah 3 berarti 6. Berarti 1,5 jam. Artinya 1/4 dari, kan 12 kan berarti 6 sampai 12, 12 sampai 6 lagi kan. Nah, jadi awin qusmin qalila itu adalah jam 1,5 2. Jadi tidur. Nah, kemudian sebelum sholat subuh, itu waktu yang paling mustajabah. Kemudian itu dari sisi waktu. Oh iya, hari Jumat itu tadi waktu yang mustajabahnya itu diantara dua khutbah 2 menit. Jadi gimana doanya? Ya nggak bisa doa seremonial seperti kamu berdoa di mimbar sampai 1/2 jam. Amin, 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 amin. Belum selesai juga. Yang dibaca doa kunut, doa akasa, doa nurbuat. Seperti pameran doa. Nggak usah, to the point saja. Ya. Begitu khatib itu turun, ya Allah, saya pengen punya istri. Selesai. Nggak keburu waktunya. Ya Allah, saya pengen jadi orang kaya. Ya Allah, saya ingin sembuh. Terserah apa saja. Ya, sebab doa sendiri diajarkan dalam Al-Quran itu nggak ada doa panjang-panjang tuh. Sok di Al-Quran doa para nabi nggak ada yang panjang-panjang. Paling-paling hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba. Segitu aja. Ya, Rabbi firli wa habli min ladunka mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Sudah. Saya nggak tahu tuh awal-awalnya siapa yang doa panjang-panjang begitu tuh. Yang ada itu bukan panjang, doanya to the point, tapi diulang-ulang. Ya. Nanti selama kita di tempat ini sambil berpuasa 12 hari, kita nanti tidak minta apa-apa. Kita hanya bersolawat saja. Sallallahu ala Muhammad. Itu aja. Nggak usah dikatakan Allah tahu kamu mau apa sih. Yang penting baca salawat aja setiap hari 16.000. Itu aja. Apa maunya udah nggak usah ngomong, Allah juga tahu kok. Siapa di antara kita yang pengen punya istri, Allah tahu. Yang pengen kaya,
Yang pengen sakti, oke, itu waktu. Kemudian yang kedua, tempat-tempat yang mustajabah. Sebetulnya tempat mustajabah itu hampir semuanya diborong di Masjidil Haram. Di situ semua tempat mustajabah. Apa itu Hijr Ismail, apa itu Makam Ibrahim, apa itu Babu Salam, kan hampir semuanya di situ tempat mustajabah. Nah, kedua di Madinah itu di Raudhah, itu tempat mustajabah di situ. Kalau di luar kota Makkah Madinah mana? Nah, kita di Indonesia ini tempat-tempat yang mustajabah itu adalah di masjid. Semakin tua masjid itu, semakin mustajab doa kita. Makanya kalau mau berdoa, i'tikaf, berdoa, cari masjid tua. Masjid yang sudah lama dipakai untuk ibadah, udah ratusan tahun dipakai orang sholat, itu sudah pasti mustajabah. Berbeda dengan masjid yang baru jadi. Iya. Kemudian lagi kalau bisa kita memperhatikan, sebab banyak masjid itu dibuat dari dana-dana yang kurang benar. Makanya ada masjid diror ya. Ada nggak masjid diror? Dengerin masjid diror? Masjid yang dibuat untuk memecah belah umat Islam. Pernah denger nggak masjid diror? Iya, itu saya tahu ada masjid diror itu. Sengaja dibikin untuk memecah belah umat Islam. Ada masjid yang dibuat dari sedekah-sedekah yang halal. Orang yang nyumbangnya usahanya halal. Ada lagi masjid yang dibuat dari sedekah-sedekah yang rezekinya yang nyumbang para copet, para pelacur. Ya, itu. Saya pernah, mana Kang Nonot mana? Ada, iya. Kita juga pernah dulu. Nggak apa-apa kita jadi cerita ini, nggak apa-apa. Ada seorang mencalonkan pengen jadi kuwu, minta doa. Saya bilang oke, saya doakan, insya Allah doa saya dikabul kalau kamu menepati janji. Siap nggak mengabulkan permintaan saya supaya doa saya dikabul? Siap. Apa, saya tolong kalau jadi buat masjid. Ingat nggak menonton? Ya, ada. Nggak usah disebut namanya ya. Ya, udah desa. Di sini juga jangan. Ya. Ternyata jadi. Saya tagih, siap bikin masjid. Alhamdulillah dalam waktu cepat, nggak sampai 1 tahun jadi, dan bagus lah masjid. Untuk ukuran desa semacam itu. Dari mana dia dapatkan? Dari anak-anak perempuan yang kerja di Jakarta. Kalau dipulang diketrekin tuh, membayar semen 50 sak. Iya, kalau nggak punya nyumbang nggak usah pulang lagi sana. Yang nyumbang itu anak-anak perempuan yang rambutnya merah itu, cat merah itu. Jadi, ya. Nah, hal yang semacam itu juga akan mempengaruhi kemustajaban kita. Kalau kita di masjid yang dananya bagus, insya Allah mustajabah. Kalau dananya kurang bagus, ya tidak mustajabah. Saya tidak mengomentari bagaimana hukumnya tentang masjid ini. Saya mah realistis sajalah. Di Indramayu ini banyak orang bikin masjid modalnya modal seser sama sholawat. Allahumma sholli sama seser. Ya. Buktinya jadi kok.
Ya, nggak usah rewel dong. Itu kan orang nyumbang di jalan kan mengganggu jalan. Ini jalan sampai rusak, ambles semuanya itu. Ya, mengganggu perjalanan orang, bikin resah. Kemudian yang nyumbang juga macam-macam, mungkin sumbangan yang tidak halal, mungkin copet, mungkin segala macam. Kamu jangan rewel dong, yang penting jadi. Selesai. Itu kan satu kemukjizatan. Kalau saya tulis masyarakat Indramayu bikin masjid dengan hanya modal seser, ini buku saya jadi buku mukjizat nih. Masuk akal nggak bikin masjid dari seser? Masuk akal nggak? Buktinya aja. Hampir masjid yang terutama yang Pantura ya, itu juga modal seser sampai Subang lah, sampai Ciasem, sampai Kerawang. Itu rata-rata ya modal seser. Cepat sekali. Ya. Nah, kamu nyumbangnya tidak kok rewel segala macam sih. Nah, di situ nanti saya sendiri juga bisa merasakan. Terkadang karena saya sering ceramah malam hari, ya, berangkat habis maghrib, pulang menjelang subuh. Kadang-kadang juga numpang sholat di tengah jalan. Ya, di mana ada masjid dah, sholat asar dulu, sholat maghrib dulu, sholat isya dulu. Ada kesan yang berbeda bagi saya. Ada masjid yang saja masuk merasa nyaman sekali. Airnya tawar, adem, ya, lantainya mungkin marmer ya, sejuk, ya. Rasanya habis sholat tuh mau keluar tuh males, pengen duduk pengen selonjor aja, betah banget. Enak, nyaman banget masjidnya. Saya menduga masjid seperti itu mungkin dananya bagus, dananya benar, tapi sering juga kita sering masuk masjid nggak betah, haredang, hartos haredang, nggak betah, pengen keluar aja. Itu mungkin dananya kurang benar. Ya, jadi itulah kesan-kesannya. Nanti bapak-bapak juga akan bisa merasakan lama-lama masuk masjid tuh. Ini mungkin darahnya kurang benar, ini darahnya bagus. Nah, kemudian masjid yang lebih tua lebih bagus daripada masjid yang baru. Masjid yang dananya dari dana yang betul lebih bagus dari dana yang kurang betul. Nah, kemudian tempatnya di masjid juga gak di emper masjid, bukan di pengimaman, bukan di bawah pemolo, bukan juga. Tempat yang mustajabah itu adalah di depan mimbar, tempat khotib di depannya, kemudian geser ke kanan. Di situ tidak persis di hadapan mimbar, tapi di depan mimbar geser ke kanan. Gitu. Kalau kita berdua ya geser ke kanan lagi, gitu. Sampai ke ujung sana, lalu baru kiri sampai ke sana. Jadi dalam dalam salat berjamaah juga pahalanya orang yang di sebelah kanan imam terus sampai ujung, lalu mulai lagi sebelah kiri imam sampai terus kita. Nah, kalau yang di belakang dapat tembelek. Kalau yang depan dapat endog ya. Sapi. Iya. Itu. Kemudian selain itu tempat yang mustajabah ila az-zawaya. Az-zawaya li ashabi tariqah. Zawiyah itu kalau bahasa sininya pedepokan lah. Seperti ini. Ini namanya zawiyah. Zawiyah itu asalnya corner, pojok. Tapi maksudnya pojok tempat khalwat orang, tempat istighosa yang dipakai buat ibadah seperti itu. Tapi bukan masjid ya. Kalau sini namanya apa? Pedepokan ya. Ya para ahli thariqah itu punya pedepokan. Di situ tempat mustajabah itu. Kita di sini tapi ada dua, di Dusun Sukatani sama di ini juga dusun ya, blok ya.
Ini sama di Blok Tegal Agung, itu tempat yang mustajabah karena sudah dipakai lama. Kalau lihat dari sisi lamanya, Tegal Agung lebih mustajabah karena itu sejak tahun 91 dipakai buat, dipakainya itu sampai sekarang. Itu sudah 32 tahun lamanya. Kalau ini di sini baru berapa? 3 tahun yalah. Ya, di sana bisa mustajabah. Tapi juga suasana hutan dengan suasana pantai itu berbeda, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Kalau kita di pantai, kita merasakan karena melihat alam semesta, melihat bintang-bintang berhamburan, melihat lautan yang luas, maka impresi, kesat dalam diri kita adalah kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Tapi kalau di hutan lain, kita lebih banyak rasa takutnya. Mungkin berawal dari takut macan, takut bedul, takut ular dan sebagainya. Nah, kesannya itu kita merasa takut di hutan. Kalau di sana merasa takjub dan besarnya Tuhan. Nah, itu